Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ahmad Purwanto selaku pendamping PKH, yang saya hormati Ibu peserta PKH, yang saya hormati Ibu Sudin selaku tuan rumah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara pertemuan rutin PKH. Saya akan membacakan susunan acara yang pertama, pembukaan, acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas PKH. 3 laporan dari ketua kelompok, 4 pengarahan dari pendamping PKH, 5 lalai, 6 penutup. Acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas PKH yang akan dipimpin Indonesia Raya Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satukan langkah menyongsong masa depan, berbekal niat dan kebersamaan. To have the will and to have the respect, kita tanam dalam jiwa kita. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Kita bangun Indonesia hebat. Bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Kita bangun Indonesia hebat. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Kita bangun Indonesia hebat. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia sejahtera, Indonesia jaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat, Bu? Alhamdulillah. Tasih semangat? Semangatnya kenging napa? Oh, alhamdulillah. Yang penting semangat. Oke, terima kasih atas kehadiran Ibu semua yang sudah berkenan di pertemuan saat ini, terutama untuk Ibu Hasanah yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga acara di siang ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Marilah bersama-sama kita ucapkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu saderengipun kula lajengaken tasih kemutan bulan kemarin kita bahas napa kemawon? Masih ingat kemarin bahas napa kemawon? Bahas apa saja? Halo? 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 Bahas apa saja? Cara mengelola keuangan keluarga. Caranya kados pundi? Pakai sistem amplop dan sistem catatan kas harian. Niku adalah materi-materi yang kemarin. Nah, kita saat ini masuk di modul ekonomi sesi kedua, cermat meminjam dan menabung. Ngoten nggih? Kemarin bahas apa saja? Kemauan dan keinginan dan Kemampuan dan kebutuhan dan keinginan. Oke, terima kasih untuk jenengan semua. Baik, semua betul. Bahas napa Bu Warni kemarin? Kalau ada kemauan harus, kalau belum ada uang ditunda dulu. Kalau ada kemauan, belum punya uang ditunda dulu. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Oke. Pengeluaran harus sesuai dengan penghasilan. Oke, terima kasih untuk Bu Warnia. Bu Siti Asia, tasih kemutan bahas napa kemarin? Bu Barokah, pengaturan keuangan melalui sistem amplop dan sistem catatan kas harian. Oke, terima kasih. Bu Eti, bahas napa kemarin? Lupa. Bu In. Ayo Bu In. Pengeluaran. Ada yang mau nambahkan? Bahas napa mawon kemarin? Ekonomi dan pengelolaan keuangan untuk usaha. Ekonomi pengelolaan keuangan untuk usaha. Contohnya kon pripun? Mengatur keuangan. Carane? Seimbang. Terus mulai pripun mulai? Napa mulai? Memahami jumlah pengeluaran dan pendapatan. Memahami jumlah pengeluaran pendapatan. Terus napa mulai? Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, sebelah kiri. sebelah kanan mana? Terima kasih untuk jenengan semua. Saat ini kita akan masih masuk di modul ekonomi di sesi 2, cermat meminjam dan menabung. Halo. Kita masuk di sesi 2, cermat meminjam dan menabung. Ngoten nggih? Kalau uang tidak cukup, kalau uang tidak cukup, jawaban kita adalah ya diatur dong. Ngoten nggih? Nggih, kalau tidak cukup berarti harus mengatur keuangan. Kemarin sudah disampaikan pengelolaan keuangan itu melalui 2 cara. 1 sistem amplop, 2 sistem catatan kas harian. Ngoten nggih? Nah, sistem sistem amplop itu baiknya untuk yang berpenghasilan tetap. Contoh misalnya jenengan duwe gaji 3 juta, 3 juta
langsung diplot-plot dimasuke dalam amplop-amplop sesuai kebutuhan. Nah wis dimasuke diplot-plot sesuai amplop, nanti tidak ada kebutuhan yang istilahnya nyesel-nyesel di kemudian hari. Itu tapi nak kanggone jenengan sing tidak punya penghasilan tetap cok untuk 17 juta, cok untuk 7 juta, cok untuk 3 juta, cok untuk 20 juta misale. Itu Bapak memakai catatan kas harian, masuk piro metune piro ditulis, masuk piro metune piro ditulis. Ngoten niku nggih. Maka tadi nak wis kaya ngono akhirnya kita ngerti, oh awake dhewe setiap bulan masuk semene, metune semene, sisa semene ditabung. Ngoten. Sampai di sini paham nggih? Tak niki masuk di sesi yang kedua mengenai cermat meminjam dan menabung itu tadi. Makanya kalau jenengan sudah dilakukan di awal, wis ngerti masuk piro keluar piro, akhirnya terus jenengan tidak akan terjebak di belakang, ketemu karo rentenir saben dina pintune ditutup, nek ana krungu swara motor teka, akhire pateni TV-ne, pateni lampune. Nah, alasane ora ana ning sebabe wedi dita wonge teka. Ndi tak weruh. Yes. Wonge teka. Biasanya nggak kudu abang. Nah, itu karena apa? Karena terjebak dengan hutang tadi. Makanya, kita belajar bareng di sesi ini untuk cermat meminjam dan menabung. Lumrahe wong urip utang. Kalau bisa dihindari, kalau bisa dicegah, itu lebih baik. Tetapi kalau hutang tidak bisa dihindari, tidak bisa dicegah, kudu utang, maka pesan saya, hutanglah dengan cermat. Paham? Hutang dengan cermat, ojo nganti banyak hutang tidak bisa mengembalikan. Gitu nggih? Saiki kita cerita tidak bisa menghindari utang. Nah, dalam hal ini kalau toh kita tetap mau berhutang, halo? Kalau kita tetap mau berhutang, maka perhatikan 5 hal. Ono 5 hal sing kudu diperhatikan. Nah, jika kita memang betul-betul harus berhutang, yang paling penting adalah berhati-hati untuk berhutang. Lah niku wau, untuk mengendalikan agar tidak berhutang adalah dengan cara menabung secara rutin, kemudian kelola keuangan kita dengan cara niku wau dicatat atau lewat sistem amplop. Lah niku adalah cara-cara untuk mengurangi atau bahkan menghindari berhutang. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan Ibu? Bu Susan? Pun cekap? Nah, niku mengenai kita harus berhutang secara cermat dan hati-hati. Dan yang paling penting untuk menghindari hutang adalah kita biasakan nabung secara rutin. Nabung tidak harus menunggu uang kita sisa, tapi nabung harus dianggarkan di awal pendapatan kita. Ngoten nggih? Halo? Apakah kita boleh berhutang? Boleh. Nek kepipit. Padahal engko alasannya pepet terus. Nyong ya tenan Mbak Nina ora kepepet ora utang. Apakah kita boleh berhutang? Boleh enggak? Boleh. Mari kita segera diutang ya, tidak boleh. Niku Bu piyantune sing mboten kagungan utang sama sekali. Amin. Nggih.
kita boleh berhutang tapi harus betul-betul direncanakan secara hati-hati. Paham nggih? Oleh utang kepeksa tapi harus betul-betul istilah direncanakan secara hati-hati. Makanya sebelum meminjam perlu memperhatikan 5 hal sebagai berikut. Hal siji, untuk apa kita meminjam? Bu Karweni, sebelum meminjam betul-betul rembukan karo bojo. Janjane awake dhewe kok nyilih kok seminake temenar nggo apa? Biasanya kebanyakan damel gota Pak ya tiang tani, damel modal. Lah niku kalau memang menjadi kebutuhan piye carane ndak ada masalah diusahakan. Tapi nak kira-kira gur meri karo Bu Karweni kok maer temen kayak gelange sesuk tuku gelang sing saka anu. Lah niku ampun nggih. Jadi Terpaksa utang. sing pertama kudu dipertimbangkan adalah untuk apakah kita meminjam itu. Nah arep utang gitu dipertimbangkan dulu utange arep nggo apa, kebutuhankah apa gur keinginankah, ditimbang-timbang. Nak pancen butuh kudu utang yo piye maneh. Sing nomor loro mikir maneh, adakah cara yang lain sebelum berutang? Digolek-goleki di tabungan apa ora, duwe simpen-simpenan apa ora, duwe aset sing iso digadekke didol apa ora. Niku lebih penting timbang langsung adakah cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Jangan bukan karo bojone kok dadak ya Allah ya, kok dadak utang iki lho. Mbok ora usah utang. Lah terus iki kalau aku ya didol wae. Sama aku jual aset. Nyonya didol wae. Lah itu namanya menjual aset atau jual barang. Atau memakai tabungan. Ya ora usah utang. Lah terus ngopo? Niki lho ya, tabunganku ning nggon anu niku lho selama 1 tahun iki lho resmine. Nah, itu nggih. Cari yang kedua, adakah cara untuk selain menabung kaya to pakai tabungan, kaya to menjual aset. Sing nomor 3, berapa besar kita perlu meminjam? Nah, utang disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan penghasilan. Ojo terus penono sing ngutangi terus ditampa kabeh niku ampun. Didelok, diukur awake dhewe berapa besar kita bisa meminjam dan berapa besar kita bisa Yang nomor 4, bagaimanakah kita dapat membayar kembali? Nah, pinjaman nak kula jenengan utang, pertimbangkan arep dibalekke dengan cara apa? Apakah pengembalian dengan pendapatan tetap atau tidak, musiman atau tidak? Nah, ini penting dipertimbangkan. Bagaimanakah kita dapat membayar pinjaman kembali? Kudu dirembuk. Nak wis kadung utang, engko carane mengembalikan bagaimana? Hariankah, mingguankah, bulanankah, atau musimankah? Lah niku penting dicetak. Dan yang terakhir, sebelum meminjam kita harus memikirkan kemana bisa meminjam. Cari informasi ke bank, ke koperasi, teman, saudara, kenalan, dicari informasi. Nah, caranya cari bagaimana? Cari total pengembalian yang paling kecil. Nah, nyilih-nyilih, golek total pengembaliannya yang paling sedikit. Yang penting adalah sadurunge utang, nak bisa awake dhewe sering nabung, duwe tabungan secara rutin. Kenapa kita harus nabung? Untuk kebutuhan
mendesak atau sekedar untuk berjaga itu. Atau menabung itu berfungsi juga sebagai untuk tabungan kita membayar pembayaran yang tertunda. Nah, itu biasanya untuk berjaga-jaga seperti itu. Nah, niku fungsinya kita menabung. Nah, termasuk menabung sebaiknya kita harus merencanakan dan punya target. Ojo gur nabung tok, tapi betul-betul punya rencana dan punya target. Karena nabung itu selain untuk memenuhi kebutuhan yang tak terduga atau sekedar berjaga-jaga, nabung itu juga bisa digunakan untuk membayar tanggungan yang belum terbayarkan. Nah, ini penting. Sehingga nabung itu jangan menunggu jenengan sisa turah, ojo ngenteni turah nembe nabung. Kalau bisa setiap punya pendapatan sisihkan untuk menabung. Nah, carane adalah jenengan biasakan punya target. Nak nabung kuwi duwe target karo tujuan. Ngoten niku, aja sekedar nabung. Contoh, misale putra jenengan sakniki kelas 1 SMP. Berarti 2 tahun yang akan datang nanti akan masuk SMA. Lan jenengan punya keinginan untuk masuk SMA, nanti biasanya bayar. Nah, karena bayar makanya jenengan mulai nabung dari semenjak kelas 1 SMP. Contoh niki contoh. Jenengan punya keinginan pengen melebet ke anak masuk 2 tahun yang akan datang masuk SMA. Delalah bayar 2.400.000 misalnya. Lah jenengan kudu nabung mulai sekarang. Caranya adalah duwe rencana. Nah, 2 tahun yang akan datang harus punya uang 2.400.000. Berarti selama 2 tahun jenengan kudu nyisihke uang untuk itu. Berarti 24 bulan atau 2.400.000 dibagi 24 bulan, berarti ketemunya 1 bulan berapa? 100.000. Berarti targetnya jenengan punya target setiap bulan kudu nyisih ke 100.000. Lah nek ora tayang ora bisa, jenengan dibagi lagi 1 bulan 30 hari, berarti 100.000 dibagi 30 hari, ketemu nih 1 hari 3.300. Berarti jenengan nyisih ke setiap hari 3.300. Harapannya karena jenengan punya cita-cita 2 tahun yang akan datang masuk ke anak sekolah dengan membayar 2.400.000, jenengan wajib nyisih ke 3.300. Ngoten niku. Paham nggih? Tapi ketika jenengan tidak punya rencana, tidak punya cita-cita, nabung itu hanya omong kosong. Ditekoi tetep kepengin nabung, ning kenyataane ora ana sing ditabung. Sebab ora duwe rencana, ora duwe cita-cita. Itu makanya biasakan menabung secara rutin. Tidak harus menunggu uang sisa, tapi sisihkan setiap punya pendapatan. Sampai di situ paham? Paham? Contoh misalkan jenengan punya galon air mineral itu loh, Bu Ibu. Punya galon air mineral, kemudian jenengan dibuat sedemikian rupa jadi celengan. Nah, dimasukkan saja ke galon itu 1 hari saja 1.000 rupiah. Nah, sehari ini itu loh, 1 hari saja 1.000 rupiah masuk ke galon itu. Kalau penuh, nah, atau 1 tahun kita akan dapat berapa, Bu? Rutin saja, rutin sedino 1.000 rupiah. 1 hari 1.000
rupiah rutin 1 tahun oleh berapa? Halo, 1 tahun dapat berapa? Halo, jauh dihitung 1000 ping 365. Nah, 1000 kali 365 hari. Ayo, piro? Berapa, Bu? Jadi kita harus betul-betul memperhatikan nabung yang baik itu di mana. Banyak hal, banyak tempat, banyak referensi, banyak informasi. Nabung yang baik di mana? Jangan tinggal milih seperti yang disampaikan tadi. Ono kalane nabung terima dilebokke celengan, pring digraji sithik sing penting duit iso mlebut, bokke ning pring aman. Ono sing nabung ning ngisor kloso, ngisor kasur. Nah, nggih. Ono sing bojone jenengan nabunge ning selempitan ketu peci. Lah itu upaya untuk nabung, tapi pilihlah tempat menabung yang paling efektif dan aman. Aman dari apa? Ya dari kemungkinan nabung wis oke, temu karep dibuka ternyata wis didodos tikus. Oh, tikus. Ngoten niku. Tapi nek jenengan milih tempat nabung yang baik, misalnya di koperasi, di tempat simpan pinjam, di bank misalkan, lah itu sae aman, nggih. Cuman kendalanya adalah memiliki aturan-aturan tertentu. Orang mungkin jenengan duit 1.500 mangkat ning bank. Pak nabung, tidak mungkin. Pasti ada setoran minimal dan harus ada caranya. Ngoten niku, nggih. Tapi nak misalnya jenengan kok nabung di tempat arisan seperti ini atau pertemuan seperti ini, nah itu memungkinkan. Atau bisa nabung di sekolahan lewat anak titip niki nabung 2.000, 3.000, 5.000 itu kontinu dan itu memiliki kelebihan kekurangan masing-masing. Intine kita harus cermat memilih tempat untuk menabung yang aman dan nyaman untuk kita lakukan, sing terjangkau, gampang, sewaktu-waktu kok ono kebutuhan dadak bisa diambil kembali, misalkan seperti itu. Utawa sing nabung akeh minimal ada SHU. Oh sing ono bagi hasile, oh nabung 1 juta dijikok 2 dino kok dadine 7 yuta. Ngendi kuwi? Ono ora? Tak melu misalnya kan seperti itu. Itu nih ngoten nggih. Jadi cari informasi tempat nabung yang paling aman dan efisien tadi atau efektif. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada siang hari ini telah kita lewati bersama. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi asma'ikal husna ifir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafiran sayatina ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan thayyiban salihan
wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih daiman ayatina ilal khairi qaribna wal qurba rojauna akhiran nil balik maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala Toha Khalili Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi